Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang beranggotakan saya sendiri, Lisa Yuliana Mahfiroh, NPM 1901020065, Saiful Ahmad Irwan, NPM 1901020085, dan Anissa Firnanda, NPM 1901020098. Otoritas perpajakan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak independen. Hubungan istimewa dapat terjadi dalam hubungan bisnis internasional antara perusahaan yang berada dalam jaringan perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi telah mempersubur tumbuh kembangnya multinational enterprise atau corporation. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuh kembangkan pangsa pasar atau market share, ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara. Dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat dan seringkali bersifat transaksional, diperkenalkannya produk dan metode usaha baru, misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan, maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Hubungan istimewa menurut PSAK. PSAK nomor 7 mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antar perusahaan pelapor dengan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa. PSAK nomor 7 IAI Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. A. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK. 1. Pihak-pihak dikatakan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dan mengambil keputusan keuangan dan operasional. Yang kedua, transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Yang ketiga, pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang keempat, pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan, kebijakan keuangan, dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan dalam Dewan Komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian. B. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara atau intermediaries mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor, termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries. Kedua, perusahaan asosiasi atau asosiasi company. Yang ketiga, perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung
suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Atau yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi orang tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor. Yang keempat, karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Yang kelima, perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir 3 atau 4, atau setiap orang yang mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan pelapor, dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Dan yang terakhir, perhatian diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya, atau substansi over the form principle, yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, penyandang dana. Kedua, serikat dagang. Ketiga, perusahaan layanan umum atau public utilities. Keempat, departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor, atau meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima, pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor, perwakilan atau agen umum, dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Yang selanjutnya, pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPN, hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebutkan terakhir. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 sederajat. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang PPH menyatakan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Yang kedua, hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Penguasaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya dianggap ada apabila satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Dua pihak atau lebih berada di bawah
penguasaan pihak yang sama secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama, atau satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Kewenangan Ditjen Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Pajak menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer. Yang pertama ada metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price. Jadi kalau metode ini itu dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Namun, kondisi dari kedua pihak ini harus dalam keadaan yang sebanding. Kemudian yang kedua ada resale price method atau metode harga penjualan kembali. Untuk metode ini itu dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut pada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau penjualan kembali produk yang dilakukan itu dalam kondisi wajar. Yang ketiga ada cost plus method atau metode biaya plus. Untuk metode ini itu penentuan harga transfernya dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi yang sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman dari usaha. Yang keempat itu ada metode pembagian laba atau profit split method. Untuk metode penentuan harga transfer dengan metode ini itu dia berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi. Kemudian yang terakhir ada metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Untuk metode ini, penentuan harga transfernya itu dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, kemudian terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa
dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi yang sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh itu atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Selanjutnya, untuk menerapkan metode penentuan harga transfer, yang paling sesuai kita harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya, kelebihan dan kekurangan setiap metodenya, kemudian kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional. Kemudian juga ada ketersediaan informasi yang andal. Selanjutnya juga kita harus memperhatikan tingkat perbandingan antara transaksi yang dilakukan. Nah, dalam menentukan metode perbandingan harga ini ada beberapa kondisi yang tepat untuk diterapkan dalam metode penetapan harga transfer. Yang pertama, untuk metode perbandingan harga atau comparable uncontrolled price, itu kondisi yang tepat dalam untuk menerapkan metode ini itu yang pertama, barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding. Kemudian yang kedua, kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa itu identik atau memiliki kesebandingan yang tinggi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Kemudian kondisi yang tepat dalam menerapkan metode harga penjualan kembali atau resale price method itu yang pertama, tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Khususnya itu tingkat kesebandingan yang berdasarkan hasil analisis fungsi meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan itu berbeda. Kemudian yang kedua, pihak penjual kembali atau yang biasa disebut reseller itu tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya plus atau cost plus method itu yang pertama, barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua itu terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau Joint Facility Agreement atau kontrak jual beli jangka panjang atau Long Term Buy and Supply Agreement antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk transaksinya itu adalah penyediaan jasa. Selanjutnya untuk metode pembagian laba atau profit split method secara khusus hanya dapat diterapkan dalam dua kondisi. Yang pertama itu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait satu sama lain, sehingga hal ini itu tidak dimungkinkan untuk melakukan kajian secara terpisah. Yang kedua, terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Kemudian yang terakhir, kondisi yang tepat untuk metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method itu salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa dia itu melakukan kontribusi khusus. Kemudian yang kedua, salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan antara satu sama lain. Yang selanjutnya itu permasalahan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi kan ada kalanya harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa
tidak ditentukan menurut salah satu dari ketiga metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kadang-kadang bahkan sama sekali tidak ada harga yang diperhitungkan. Misalnya itu pemberian jasa manajemen tanpa memperhitungkan imbalan dan pemberian pinjaman tanpa bunga. Kemudian masalah yang kedua itu kadang transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungan istimewa. Misalnya suatu perusahaan itu biasanya menjual sebagian besar produknya dengan harga pokok kepada induk perusahaannya. Nah, ini akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelanggan lain bila induk perusahaannya itu tidak lagi membeli produk di perusahaannya dia. Kemudian masalah yang ketiga, posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dapat terpengaruh oleh hubungan istimewa dengan suatu pihak tertentu. Meskipun ini tuh tidak terjadi suatu transaksi dengan pihak tersebut. Nah, suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi transaksi perusahaan pelopor dengan pihak lain. Contohnya, anak perusahaan dapat mengakhiri hubungan dengan mitra dagangnya karena induk perusahaannya itu telah mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama dengan mitra dagang yang terdahulunya. Nah, di samping itu, tindakan dapat tertunda karena pengaruh dari pihak lain. Contohnya, misal ada anak perusahaan itu dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikut serta dalam riset dan pengembangannya. Kemudian masalah yang keempat itu kesulitan dalam penentuan harga pasar yang wajar. Untuk permasalahan ini tuh banyak banget ditemukan dalam praktiknya, di mana antara fiskus atau pegawai pajak dengan wajib pajak tidak menemukan titik temu dalam penentuan harga pasar yang wajar. Nah, ini akan menimbulkan disput yang antara lain itu disebabkan karena dalam penerapan metode harga pasar yang sebanding atau harga jual minus, fiskus tidak memiliki data pembanding yang setara dan lengkap sebagai benchmarking laba kotor yang wajar untuk masing-masing jenis usaha. Kemudian selanjutnya itu disebabkan karena tidak memiliki dokumen pendukung yang kuat untuk meyakinkan bahwa harga yang digunakan itu sudah sesuai dengan harga pasar yang wajar. Yang selanjutnya itu ada tahapan pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing ini, tahapan yang dilakukan itu ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, juga tahapan pelaporan. Untuk yang tahapan persiapan pemeriksaan transfer pricing itu dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Dan hal yang perlu diperhatikan itu pemeriksa pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Kemudian yang kedua ada tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing ini terdiri dari menentukan karakteristik usaha wajib pajak itu sendiri, kemudian memilih metode transfer pricing-nya, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama itu adalah menentukan karakteristik usaha dari wajib pajak. Nah, ini tuh dilakukan untuk menentukan karakteristik yang akurat atas transaksi afiliasi dan usaha wajib pajak. Untuk langkah-langkah dalam penentuan karakteristik usaha wajib pajak ini tuh ada yang pertama mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi wajib pajak dan melakukan analisis fungsi. Kemudian selanjutnya ada memilih metode transfer pricing. Untuk tahapan kedua ini terdiri dari mengidentifikasi ketersediaan pembanding, kemudian juga menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai berdasarkan fakta dan kondisi. Kemudian yang ketiga ada menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Untuk tahapan penerapan prinsip ini itu dilakukan setelah memilih metode transfer pricing yang paling sesuai. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip ini itu antara lain harus melakukan analisis kesebandingan, kemudian juga harus meningkatkan kesebandingannya, kemudian penentuan harga atau laba wajar dalam pemeriksaan transfer pricing. Jadi setelah pembanding yang andal diperoleh dan metode transfer pricing yang akan digunakan telah ditentukan, maka langkah selanjutnya itu adalah membandingkan harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba pembanding tersebut sesuai metode yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada primary adjustment, secondary adjustment, and corresponding adjustment. Ini tuh selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar. Ini disebut dengan primary adjustment. Kemudian kalau koreksi secondary adjustment atau koreksi sekunder itu merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya, pemeriksaan pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi wajib pajak. Akibat dari koreksi tersebut nanti akan terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Nah, atas kelebihan pembayaran tersebut, pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi sekunder atau secondary adjustment berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian kalau corresponding adjustment itu dilakukan juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk metode pemeriksaan transfer pricing, jadi pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasinya itu dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba, baik di tingkat laba kotor maupun di tingkat laba bersih usaha. Nah, nanti setelah melakukan analisis kesebandingan, kemudian pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, itu dilakukan dengan menerapkan metode transfer pricing ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada hal-hal khusus terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama itu ada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pemberian jasa intragrup. Jasa intragrup itu sendiri adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Dalam mekanisme pengujian kewajarannya itu yang dilakukan oleh wajib pajak yang pertama adalah memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi wajib pajak. Yang kedua itu melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa. Kemudian selanjutnya itu penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi harta tak berwujud. Langkah-langkah pengujian atas transfer harta tak berwujud yang dilakukan oleh wajib pajak itu antara lain pertama, mengidentifikasikan keberadaan setiap harta tak berwujud yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan produk di pasar. Yang kedua, itu mengidentifikasikan nilai harta tak berwujud dan menentukan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pembentukan harta tak berwujud yang dimaksud. Yang ketiga, itu mempelajari apakah transfer harta tak berwujud itu sudah benar-benar terjadi atau transaksinya itu sudah benar-benar dilakukan.
Yang keempat itu menentukan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud yang ditransfer. Kemudian yang terakhir itu ada penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran bunga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip ini itu pertama, melakukan analisis atas kebutuhan utang, kemudian memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi ini telah benar-benar terjadi, kemudian melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal, dan yang terakhir itu melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga atau biaya lainnya terkait pinjaman intragrup. Yang selanjutnya ada Advance Pricing Agreement. Jadi adanya kekhawatiran dari administrasi pajak bahwa transfer pricing ini akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menggerus potensi penerimaan pajak dari suatu negara ke negara lain atau negara suaka pajak, sehingga dipandang perlu membuat Advance Pricing Agreement untuk mengatasi masalah penentuan harga pasar yang wajar. Kesepakatan harga transfer itu merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak dan atau otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH untuk menyepakati kriteria-kriteria dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tentang kesepakatan harga transfer ini itu diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 69/PJ/2010. Jadi tujuan diadakannya Advance Pricing Agreement ini adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Kemudian persetujuan akuntansi wajib pajak dengan Dirjen Pajak itu mencakup beberapa hal, antara lain itu ada harga jual produk yang dihasilkan, kemudian jumlah royalti, dan lain-lain itu tergantung pada kesepakatan kedua pihak. Kemudian keuntungan dari Advance Pricing Agreement itu selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan perhitungan pajak, Fiskus juga tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Kemudian Advance Pricing Agreement ini juga bersifat unilateral, merupakan kesepakatan antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak, atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Dirjen Pajak dan otoritas perpajakan negara lain menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya. Kemudian, beberapa tips tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan penagihannya. Yang pertama, semua akun piutang antar afiliasi itu harus tereliminasi satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun atau sebelum tutup buku. Ini dilakukan sedemikian rupa sehingga pada akhir tutup buku itu tidak terlihat saldo utang piutang antar afiliasi di neraca masing-masing. Transaksi yang masih open account itu dapat menjadi pemicu pemeriksaan Fiskus akibat adanya hubungan istimewa dari akun utang piutang antar afiliasi, meskipun transaksinya ini tuh sudah mencerminkan harga yang wajar. Sebagai contohnya, setiap pemakaian barang dari PT X untuk kepentingan PT Y, di mana PT X ini tuh memiliki hubungan istimewa dengan PT Y, harus diperlakukan sebagai piutang lain-lain dari PT X yang harus ditagih ke PT Y pada setiap bulan dan harus dilunasi sebelum masuk ke bulan berikutnya. Pemakaian barang tersebut itu harus diadministrasikan secara tertib dan terkontrol. Kemudian penagihan atas piutang lain-lain tersebut itu dapat dilakukan oleh bagian keuangan dari PT X dengan menerbitkan kwitansi yang nantinya diberikan kepada PT Y senilai harga dari
pembelian barangnya dengan melampirkan bukti pemakaian barang. Nah, atas dasar kwitansi tersebut, bagian keuangan secara transparan melakukan pembayarannya dari rekening cash PT-Y ke rekening cash PT-X. Kemudian, setiap transaksi pemakaian barang antar perusahaan itu harus didasarkan pada harga pasar yang wajar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.